Om Swastiastu, Umat Sedharma. Kembali lagi bersama saya Ninyoman Putri Widyastini dalam video perjalanan Dharma Yatra kita, yaitu di Pura Lempuyang Luhur. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, maka tidak mengherankan bila banyak sekali pura yang ditemukan di Bali. Oleh karena itu, Bali disebut sebagai Pulau Seribu Pura. Sejumlah pura merupakan warisan budaya masa lalu yang memiliki kisah sejarah dan keunikannya tersendiri. Bahkan banyak dari pura-pura tersebut yang dijadikan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah Pura Lempuyang Luhur yang berada di Karangasem, Bali. Banyak wisatawan yang mengunjungi pura tersebut, termasuk di puncak Pura Lempuyang, yang dimana mereka harus mendaki untuk mencapai pura tersebut. Nah, jadi ada 4 jalur untuk menuju Pura Lempuyang Luhur. Jalur yang populer adalah dari Desa Purwoayu, yang pada jalur ini ada Pura Penataran Agung Lempuyang yang menjadi salah satu objek wisata. Pura Penataran Agung Lempuyang yang terletak di lereng Gunung Lempuyang, yang pada halaman sisi atau luar pura ada pintu gerbang utama berupa Candi Bentar. Karena dianggap memiliki pemandangan yang spektakuler dengan latar belakang Candi Bentar dan Gunung Agung yang megah, maka banyak orang menyebutnya sebagai spot The Gate of Heaven atau gerbang surga. Setelah pura ini yaitu ada Pura Telagemas, kemudian Pura Pasaragung Lempuyang, terakhir Lempuyang Luhur. Akses jalur lainnya bisa juga dari Banjar Batu Gunung, Desa Bukit melewati Pura Angrekasari, Tirta Sungai Merte, Tirta Jagasatru, Tirta Mani Ambengan, Pura Penataran Silawaneh Yang Sari, Tirta Sudemale, Tirta Empul, Pura Windusari, Pura Pasaragung, dan Lempuyang Luhur. Jalur ketiga melalui Banjar Gamongan melewati Pura Lempuyang Madiu, Pura Telaga Sawang, Pura Pasaragung, dan Lempuyang Luhur. Jalur keempat bisa dari Banjar Jumenang, Desa Bukit, melewati Pura Penataran Kenusun, Pasaragung Kenusun, dan Lempuyang Luhur. Nah, jadi itulah perjalanan kita di pura yang pertama, yaitu Pura Penataran Agung Lempuyang. Jadi dari Pura Penataran Agung Lempuyang tadi kita akan naik melakukan perjalanan ke Pura Telagemas yang jalannya lumayan cukup jauh. Bagi yang tidak kuat mendaki jalan aspal ini bisa menyewa jasa ojek yang akan menghantarkan hingga Jabu Pura Telagemas. Naik ojek di sini membayar seharga 10.000. Pura Lempuyang Luhur terletak di sebelah timur Pulau Bali sebagai tempat berstananya Dewa Iswara sebagai manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pura Lempuyang Luhur terletak di Jalan Telagemas Lempuyang, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Dengan jarak tempuh sekitar 2 hingga 2,5 jam dari Denpasar dengan menggunakan kendaraan. Berdirinya Pura Lempuyang Luhur ini tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa turunnya Betara III pada zaman dahulu dari Gunung Semeru. Disebutkan bahwa Betara III tiba di Bali pada hari Jumat Kliwon Waretolu bertepatan dengan Sase atau bulan kelima pada tahun Isaka 113 sekitar November 191. Ada beberapa versi yang menyebutkan keberadaan dan sejarah Pura Lempuyang Luhur. Dalam buku terbitan Dinas Kebudayaan Bali 1998 yang berjudul Lempuyang Luhur, disebutkan nama Lempuyang berasal dari kata lampu yang berarti sinar dan hyang yang artinya Tuhan. Maka dari kata tersebut, Lempuyang diartikan sebagai sinar suci Tuhan yang terang benderang. Seperti juga letaknya yang posisi timur Pulau Bali yang merupakan awal matahari terbit yang memberi penerangan bagi kehidupan di bumi, sesuai dengan Pura Sadkayangan di Bali. Posisi sebelah timur adalah Dewa Iswara dengan senjata bajra, simbol warna putih yang berarti untuk sinar, untuk memberikan penerangan. Ada juga yang menyebut sejarah Lempuyang berasal dari kata empu atau memongbong yang berarti menjaga. Itu berkaitan
sumber yang menyebutkan bahwa Hyang Pasupati mengutus ketiga putranya untuk menjaga Bali Dwipa dari segala guncangan dan bencana alam. Ketiga putra-putri itu yakni Betara Hyang Putrajaya berstana di Toh Langkir atau Gunung Agung dengan Parahyangan di Pura Besakih, Betari Dewi Danu berstana di Pura Ulun Danu Batur, dan Betara Hyang Genijaya di Gunung Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur yang terletak sangat tinggi di puncak Bukit Bisbis atau Gunung Lempuyang itu diduga termasuk pura paling tua di Bali, bahkan diperkirakan sudah ada pada zaman pra-Hindu-Buddha. Nah, setelah dari Pura Telaga Mas tadi, kita bisa langsung menuju ke Pura Pasar Agung lalu ke pura utama yaitu Lempuyang Luhur. Namun jika kita ingin tampil ke seluruh Pura Lempuyang Luhur, maka kita akan menuju pura berikutnya yaitu Pura Telaga Sawang, kemudian Lempuyang Madiu. Dan perlu diperhatikan juga bagi para pemendak yang tampil dilarang memakan daging babi di areal Pura Lempuyang Madiu. Di persimpangan jalan ini, saya akan memilih untuk tampil ke Pura Lempuyang Madiu terlebih dahulu dan mengambil jalan ke arah kanan. Dan ini adalah pemandangan yang sangat indah dari Jabu Pura Telaga Sawang. Di Pura Telaga Sawang ini terdapat mata air yang sangat jernih airnya dan kita juga bisa melukat di sini. Beberapa langkah dari Pura Telaga Sawang adalah Pura Lempuyang Madiu. Pura Lempuyang Madiu termasuk pura Dangkayangan dan yang dipuja umat Hindu di pura ini diyakini adalah ide Betara Empu Genijaya dan Empu Manik Geni, di mana Empu Genijaya memiliki beberapa saudara, di antaranya adalah Empu Kuturan, Empu Barada, dan Empu Semeru. Sesuai namanya, Pura Lempuyang Madiu terletak di tengah-tengah Bukit Lempuyang. Piodalan di Pura Lempuyang Madiu diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada Purnama Kapat dan Purnama Kedasa. Nah, dari Pura Lempuyang Madiu kita akan mendaki lagi menuju pura selanjutnya yaitu di Pura Puncak Bisbis. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhi udara yang sangat sejuk dengan hutan yang masih asri, suara satwa dan pemandangan hutan yang sangat mempesona. Dan diselimuti oleh kabut yang sangat tebal membuat udara terasa sangat dingin. Setelah selesai sembahyang di Pura Puncak Bisbis, kita selanjutnya akan menaiki anak tangga lagi dan kita akan menuju ke pura selanjutnya yaitu Pura Pasar Agung. Ini adalah Pura Pasar Agung. Biasanya orang yang sembahyang di sini memohon berkat dalam hal bisnis perdagangan dan lain sebagainya kepada Tuhan. Setelah selesai sembahyang di Pura Pasar Agung, selanjutnya kita akan kembali mendaki atau menaiki anak tangga. Untuk mencapai Pura Lempuyang Luhur, pengunjung harus menaiki tangga yang jumlahnya lebih dari 1.700. Menaiki ribuan anak tangga dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl dapat melatih kesabaran dan tentu otot-otot kaki. Nah, inilah suasana di siang hari sekitar pukul 12.30 WITA, penuh dengan kabut. Selanjutnya juga ada pantangan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar bagi pengunjung baik yang akan melakukan persembahyangan atau hanya berwisata. Sarana persembahyangan tidak boleh menggunakan sarana pisang emas, tidak boleh mengajak anak yang sedang menyusui atau yang belum tanggal giginya, dilarang memakai perhiasan emas, dilarang berbicara kasar, tidak sopan, dan bilang lelah. Larangan bagi mereka yang sedang datang bulan atau cintake dan pantangan membawa daging babi ke areal pura. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan di areal sekitar pura. Jangan membuang sampah sembarangan, bila perlu bawa turun sampah kalian. Dan di sepanjang perjalanan kita akan menemui banyak satwa-satwa liar seperti monyet dan kita bisa memberikan mereka makanan dengan menaruhnya di tempat tersebut. Makanan dapat berupa pisang, buah-buahan, dan sebagainya yang bisa dimakan oleh mereka. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya tibalah kami di puncak Pura Lempuyang Luhur.
Upacara aci atau puji wali di Pura Lempuyang Luhur ada dua jenis, yaitu setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sesuai kalender Bali, yaitu bertepatan dengan hari Kamis Umanis Wuku Dungolan dan setiap purnama kedase. Masyarakat dan umat yang naik ke Gunung Lempuyang diharapkan tak berbuat buruk seperti mengambil tanaman, melakukan coret-coret di jalan atau di pura. Nah, di Pura Lempuyang Luhur ini juga terdapat sesuatu yang menarik dan merupakan keistimewaan dan bersifat khusus, ialah dengan terdapatnya serumpun bambu atau disebut dengan buluh gading. Di dalam ruas-ruas bambu ini akan didapat tirta atau air suci yang lazim disebut dengan tirta pingit. Umat Hindu wajib tampil ke pura ini setidaknya sekali seumur hidupnya, terkhususnya bagi seseorang yang ingin belajar ilmu pengetahuan atau kerohaniawan Hindu. Untuk menuju puncak Pura Lempuyang, kurang lebih kita harus menaiki sekitar 1.700 anak tangga dan disarankan untuk datang pagi. Setelah selesai sembahyang di Pura Lempuyang Luhur, kami beristirahat sejenak dan langsung turun ke bawah. Perjalanan turun jauh lebih cepat dengan estimasi waktu sekitar 1 jam saja. Saya dan teman saya turun dari sana sekitar jam 5 sore. Saya pribadi merasa sangat bangga bisa lahir di Bali sebagai umat Hindu dan bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, adat istiadat, serta peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk tampil kembali di Pura Lempuyang Luhur ini. Sekian video dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.